Oke, em, ini pertemuan pertama kita offline gitu ya. Kalau online sudah pada semester kemarin ya, online full online. Pada mata kuliah ini adalah mata kuliah perancangan sistem, akuntansi, aplikasi dan Android. Ini termasuk terusan dari sistem informasi akuntansi sama analisis sistem dan database, itu saling berkaitan. Nah, pada mata kuliah ini kalian jangan melihat aplikasi web dan Androidnya. Kalian enggak disuruh buat itu, tapi yang kalian lihat adalah enggak. Yang kalian lihat adalah line pertama, yaitu perancangan sistem akuntansi. Enggak, karena coding itu kan tugasnya yang lain. Tapi kalau mau belajar ya enggak apa-apa. Nah, pada mata kuliah ini kalian fokusnya yang line yang pertama. Makanya ketika mendapat kuliah ini, mata kuliah ini, saya kira rada bingung apa. Oh iya, perancangan. Jadi seperti halnya yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita menganalisis ya, analisa dari metode analisa ya, kita menganalisa wawancara dan sebagainya. Tapi kalau perancangan sistem akuntansi lebih ke kita merancang bagaimana desain suatu sistem itu sendiri. Nah, yang dilihat itu line atasnya aja, perancangan sistem akuntansi. Lah aplikasi web dan Android enggak usah, harus di skip saja. Kita sudah kenalan kemarin, enggak usah perkenalan, langsung saja ke penjelasan mata kuliah. Jadi secara basic deskripsi mata kuliah ini adalah perancangan sistem akuntansi, gitu ya. Di mana perancangan sistem akuntansi ini meliputi aplikasi web dan Android. Salah satu contohnya adalah sistem akuntansi yang ada bisa diakses di web ataupun yang di Android kan gitu. Kayak buku kas. Kalau pernah buat buku kas, apa lihat ya buku kas itu kalau yang free kan hanya beberapa data saja kan, menu-menunya terbatas dan sebagainya. Terus di mana mata kuliah ini memadu-madankan antara sistem informasi dan akuntansi, membalancekan gitu ya, mensinkronkan antara akuntansi dan informasi. Kemudian bagaimana cara menganalisa, mengembangkan sistem sesuai dengan tools UML gitu ya. UML itu semacam aplikasi desain untuk merancang sistem. Lah, terus bagaimana untuk pengembangan sesuai dengan metode SDLC atau System Development Life Cycle, jadi perancangan siklus dari merancang suatu sistem. Nah, tujuan pembelajarannya sama saja, yang diharapkan untuk bisa mampu menganalisa sistem dan juga merancang sistem itu sendiri. Dari hasil itu diharapkan mahasiswa itu bisa menerapkan dan mengetahui teori tentang SDLC. Apa itu SDLC? Nanti tak jelaskan kan itu. Identitas permasalahan seperti apa, tahapannya seperti apa, kemudian mampu mempresentasikan hasil proyek gitu ya. Kalian memperkenalkan presentasi secara biasa. Untuk penilaiannya UTS sama UAS 35%, UTS 30% ya. Seperti halnya tugas-tugas kemarin, tidak hanya tugas PDF ataupun paper, adapun tugas basic seperti di YouTube merekam video nanti keluar suara dan sebagainya itu. Untuk absensi santai saja, semua tak anggap masuk. Yang terpenting tugasnya ojo terlambat, gitu ya. Karena tugas terlambat mengumpulkan itu termasuk menginterpretasikan ya perihal ketepatan waktu untuk itu kan gitu. Saya enggak, pokoknya yang mengumpulkan tugas itu berarti absennya apa? Berarti dia absen gitu, mendengarkan apa yang saya utarakan, walaupun tanya temannya dan sebagainya belum tahu. Kemudian ada pembelajarannya, ada e-learning, PPT, YouTube, Zoom, Google Meet, enggak pernah pakai, terus WhatsApp juga nanti di grup. Oh iya, grup WhatsApp kemarin masih ada kan?
Orangnya masih sama. Oh, ya disuruh kick aja. Ya, kick paksa saja. Terus judulnya diganti aja, enggak usah buat baru. Ya. Oke, untuk penjelasan mata kuliah sebelum masuk ke pertemuan pertama, pada pertanyaan yang online ada pertanyaan? Oh, enggak ada kelihatannya. Oke, kita masuk ke perancangan sistem. Seperti penjelasan semester kemarin, sistem itu definisinya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen, gitu ya, atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan, gitu. Itu namanya sistem komputer, sistem akuntansi, di mana ada dua komponen akuntansi sama komponen teknologi informasi jadikan satu, di mana sistem itu nanti diharapkan bisa mempermudah suatu pekerjaan, gitu ya. Fungsinya adalah sama, untuk mempermudah memecahkan suatu masalah, gitu ya. Sistem akuntansi gitu. Kalau di jurusan lain ya pasti sesuai dengan jurusan yang lainnya, gitu. Kan tidak mungkin. Yang di sistem itu kan dibuat untuk mempermudah. Salah satu contohnya yang paling sederhana, ketika pimpinan bilang saldo keuangan sekarang berapa, gitu. Kalau dia masih pakai PPT tidak kelihatan. Kita ganti gini ya, biar yang sana kelihatan ya. Kalau kan masih kelihatan kan? Gimana? Sudah kelihatan? Oh ya, sudah berarti. Oke. Contoh kalau kita masih memakai yang namanya teknik tradisional, ditulis dari buku, ketika pimpinan mau beli mobil, kita kan mau beli mobil, saldonya berapa? Sebentar Pak, saya hitung dulu. Itu nanti akan memakan waktu kan. Waduh, gak keren gitu. Akuntansi kok tidak bisa melihat sistem langsung dengan cepat kan. Makanya ada sistem bisa mempermudah suatu. Nah, sebelum kita mengembangkan aplikasi, kita harus tahu dulu tentang metode sistem development life cycle. Di mana sistem ini itu syaratnya yang pertama kita harus menganalisa kebutuhan dulu. Kebutuhannya seperti apa? Terus yang kedua, merancang desainnya seperti apa. Setelah mengetahui kebutuhannya seperti apa, terus kita desain, kita rancang, kita buat UI UX-nya, ERD-nya, desainnya. Kemudian kita mengimplementasikan. Jadi setelah kita analisa, terus desain kita buat, terus diimplementasikan. Nah, implementasikan ini bisa berupa codingannya itu tadi, dari versi web atau versi Android-nya. Kemudian setelah dibuat terus diuji apakah ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di awal, apakah sudah sesuai dengan aplikasi webnya, Android-nya, apakah hanya Android yang tipe terbaru saja yang sudah lama tidak bisa kan kita. Kemudian yang terakhir evolution atau perubahan dan pemeliharaan. Jadi setiap
aplikasi itu ada yang namanya definisi pembaharuan dan helpdesk biasanya kan gitu. Yang ketika aplikasi itu kalau sudah dibuat mesti ada pembaharuan, terus ada penambahan menu kan gitu. Ada beberapa yang aplikasi yang error terus dibetulkan dan sebagainya. Sekelas Office Windows saja mesti ada updatean kan gitu. Nah, kemudian dari beberapa tahapan-tahapan itu adapun kegiatannya. Nah, kegiatannya ini kalau perencanaan dia nanti akan pengumpulan data. Dia melaksanakan interview, kemudian menentukan bisnis fungsinya seperti apa, dokumentasi caranya dengan cara interview, dokumentasi dan konsultasi. Ini perencanaan dan analisis. Kemudian yang desain itu baru kita mendesain workflow-nya, flowchart-nya kan gitu. Seperti kemarin sama persis. Desainnya, database-nya seperti apa, UI UX-nya. Nah, baru diimplementasi. Ini nanti kita membuat bagian IT-nya ya. Kalau kalian kan hanya tahapan 1 2 3. Baru yang keempat ini tim lain. Yang nomor 5 bagian testing ini baru kita coba bersama-sama. Nah, yang pertama kan menganalisa kebutuhan dulu, gitu ya. Sistem apa yang akan dibuat, terus mengapa sistem ini dibuat, kan gitu. Sistem itu kan nggak ngasal, aku pengen buat sistem dan sebagainya, gitu. Sistem bisa tadi buat 3 hari, ya nggak bisa. Minimal itu 1 bulan, itu pun nggak bagus-bagus amat. Ada beberapa modul yang nggak sesuai biasanya. Atau ndak banyak modul yang dibuat. Cara menganalisanya, misalkan pimpinan itu pengen membuat sistem. Kamu pengen buat sistem apa, Pak Kepala? Gitu. Saya pengen buat sistem itu yang ada loginnya, ada form inputannya, ada tabel view-nya, pelaporan sama logoutnya. Nah, ini kan wawancara kita. Oh ya, terus ditulis keterangannya bahwa ketika login itu admin dan staf dapat masuk ke dalam sistem sesuai hak akses yang masing-masing. Terus di form inputan itu juga ketika kita login, menu yang keluar adalah sesuai menu yang hak akses kita. Kayak teller otomatis kan dia munculnya menu-menu yang bagian dia untuk transaksi keuangan, pelaporan dan sebagainya. Teller dan CS itu kan mesti beda. CS pun biasanya lebih banyak menunya daripada si teller. Begitupun saja di bagian manajer dan bagian tabel view, terus pelaporannya juga sama. Akuntansi itu mesti pelaporannya itu standar, jurnal umum, neraca, buku besar, apa meneh, aset kan gitu. Laba rugi, neraca akhir, terus terakhir tutup buku gitu. Itu wajib kan gitu. Terus ada sistem logoutnya. Nah, kita setelah itu terus kita rank lagi, terus kita buat rancangan ininya apa, workflow-nya seperti apa, alurnya. Desain pun juga sama, secara definisi penggambaran atau pembuatan sketsa gitu ya, di satu kesatuan utuh sistem informasi. Nah, dari situ kita buat lagi, kita desain lagi. Kepala cabang misalkan staf keuangan itu butuh apa saja, oh butuh menu ini. Jadi ketika kita share itu si IT-nya bagian pengembang implementasi itu ada gambaran, oh yang dikepingin itu begini ta, alurnya tiap menu itu begini gitu. Terus kemudian tampilannya itu seperti apa. Nah, ini loh, pada mata kuliah ini semester ganjil pertemuan 1 sampai 14. Nah, kalian itu belajar untuk mengembangkan sistem seperti ini, membuat seperti ini.
Aku laporan laba rugi itu desainnya seperti ini, Mas. Ada bisa melihat periodenya. Bisa menarik data sesuai tanggal sing tak pengen, bisa harian, mingguan dan sebagainya, atau sesuai akun. Terus ERD-nya atau relasi diagramnya, gitu. Relasi database-nya bagaimana. Lalu pembuatan sistemnya. Setelah itu semua sudah fix, terus dibuat sistemnya. Seperti ini. Oh, sudah dibuatkan loginnya. Kita cek lagi. Terus kemudian setelah dibuat loginnya, terus isinya bagaimana, ada master, transaksi, tabel akun, laporan, dan sebagainya. Setelah dari tahapan itu baru tahapan pengujian sistem. Jadi sistem informasi yang sudah kita buat itu diuji, kualitasnya sudah bagus, terus mudah digunakan oleh pengguna yang lain, gitu, baik tua, muda, bahkan anak-anak mungkin bisa pakai. Adapun sistem itu bisa digunakan, kan sistem itu dibuat kan tergantung penggunanya ya. Kayak accurate itu kan, saya rasa accurate kan bulat gitu ya. Buat saya ya. Oh, kamu iya juga. Waduh, salah berarti. Ya kalian ya jangan bulat lah, basicnya kan gitu. Kalau accurate kan memang program enterprise kan, untuk perusahaan-perusahaan besar yang banyak modul-modul gitu kan. Gitu. Nah, diuji ke pengguna. Apa accurate pas untuk saya? Ya gak pas, aku gak ero kan gitu, model-modelnya. Harus disesuaikan penggunaannya, termasuk urut-urutan menu dan sebagainya. Nanti tak lihatkan sistem akuntansi. Terus kemudian setelah itu dibuat, baru kita ngecek yang namanya pemeliharaan sistem. Apa sistem itu setelah dibuat ke pengguna itu ada tambahan menu, terusan ada bugnya, sistem itu gagal, harus diperbarui dan sebagainya. Itu. Nah, dari situ nanti diharapkan teman-teman semuanya itu bisa setidaknya tahu gitu ya, bahwa pada materi kuliah ini itu merancang gitu ya, bukan membuat aplikasi webnya dan Android gitu, bukan. Nanti aplikasinya kita pakai Adobe XD, ini ya, Adobe XD. Nih, Adobe XD. Di Adobe XD itu banyak template prototipenya, ada aplikasi web, ada HP gitu ya. Jadi kita cuma mendesain, enggak membuat aplikasi webnya. Nah, ini kan bentuk dari. Nah, diharapkan kalian itu menginstal di laptopnya masing-masing ya. Adobe XD ini basicnya berbayar, karena orang Indonesia ini baik-baik, jadi banyak cracknya juga. Enggak berat ya. Kalaupun berat, pakai Adobe XD yang di bawahnya, maksudnya di versi yang lebih di bawahnya, untuk menu-menunya sama semua. Nah, di sini kan ada prototipenya dan sebagainya. Terus ya, karena kesepakatan sama Pak Muklis, pakai yang mana Pak? Kalau pakai ataupun yang online, cuma online itu free-nya
satu pengguna satu project lah. Kita kan ada 16 pertemuan termasuk UTS UAS, kan nggak mungkin mengerjakan satu project dihapus satu pun, kayak anu aja, kayak buku penghapus yang gitu. Terus kita pakai Adobe XD. Konsekuensinya ini kalian ini banyak, jadi kalian Adobe XD full crack gitu, wis Indonesia ada pilihannya wakil. Pak, dari OBS itu nggak ada kayak prototip yang udah jadi, nggak pakai di kantor gitu, kalau ada apa satu yang dirancang gitu. Ada, tapi dia itu enggak di Adobe XD, ada di website satunya. Jadi template Adobe XD ngono wis ono, ada. Jadi ketika kamu cari di Google ya, template Adobe XD gitu. Nah, di sini banyak. Jadi kalian tinggal ada sing bayar, ono sing gratis, tapi sing gratis ya sing niku kan. Wis tahu lah. Ya, ada pun sing gratis tapi ya harus ada masuk premium gitu. Ya sesuai lah, ya gratis sama enggak kan sesuai lah dengan. Ini saya ada aplikasi akuntansi. Jadi nanti kita belajar. Saya ingin menunjukkan gambaran ke kalian ya, bahwasannya setelah ini ada kuliah lagi. Jam 1, Pak. Oh iya. Jam 1. Daring. Iya. Oh, alhamdulillah. Offline ya apa? Nunggu, pulang lagi. Yang online ada pertanyaan kah untuk sistem, perancangan sistem? Bapak, nanti itu kalau prototipnya udah jadi itu bisa dibikin kayak website gitu, Pak? Bisa. Jadi di Adobe XD itu ada ini, tak tunjukkan anu ya, demo biasa ya. Jadi misalkan ini kita tombol gitu ya, tombol, kemudian ini gambar biasanya. Nanti saya nanti nggak saya ngajarin prototipe apa Adobe XD, nanti tak share linknya ya, kan belajar di sini ya. Nanti tak ajarin ini cara ngekliknya buat tuh gini kok malah ada. Maksud nanti saya share, maksud saya nanti kalau saya ngajarin nanti kamu desainnya seperti ini, milih warna nu malah kita lihat cuma 2 SKS kan gitu. 30 menit bisa. 1 jam ngeklik tok. Nah, di prototipe ini enaknya kita bisa mensimulasikan. Misalkan kita klik tombol ini nanti akan munculnya di sini. Ini misalkan tak ganti gambar gini gitu ya. Iya rek,
terus ini di run, ketika ini diklik nanti akan pindah ke sini. Pokoknya seperti HP temenan gitu loh. Hah? Iya, tapi sudah bentuknya seperti HP. Tapi nanti waktu desain kalian ya sesuai dengan HP loh ya, ono headernya dan sebagainya. Terus contoh kalau di HP kan ada kayak di Tokopedia kan variasinya kan banyak, ada tombol ini dan sebagainya. Bisa dicontoh kan. Jadi selain kita desain, kita juga bisa mensimulasikan bahwa tombol itu ketika diklik itu munculnya gini, terus nanti bisa digeser-geser gini bisa. Nah, kalau yang online itu malah lebih enak, tapi bayar per bulannya sekitar berapa. Nah, kalian mau urunan ya enggak apa-apa pakai iku aja, tapi ya buat apa lah, enak ini aja ya, gratis. Kita gratis. Kita sebarkan virus crack. Oke, kembali lagi. Kayak gini ya. Ini kan namanya sistem akuntansi ya. Di sistem ini ada beberapa bug, aku bilang ya, karena dia tidak sesuai dengan layar. Contohnya begini, di sini kan ada space yang kosong gitu ya. Seharusnya ini kan full dan sebagainya. Oke, di sistem akuntansi itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan buat akun dulu kan. Oke ya, kita setting akun dulu. Termasuk kita ketika membuat sistem itu harus runtun. Contoh, kalau misalkan langkah pertama kita adalah membuat akun ataupun setting periode, setting apa, itu dilakukanlah di awal. Oke ya, ini yang versi aplikasi web. Oke ya. Jangan kalian melakukannya misalkan kamu tulis data awalnya di menu ke 5 gitu ya. Nanti habis ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu enggak. Itu merupakan experience-nya kan UI kan ada UI sama UX kan. Nah, kalau UI itu tampilannya, UX itu pengalaman kita menggunakan aplikasi ini. Enak apa enggak? Kan gitu. Kalau dulu zaman saya kuliah yo buat aplikasi aplikasi ya wis gelondongan gitu. Sekarang kan ono back end, front end, sandwich Indonesia Raya gitu. Ya, banyak. Kita buat akun dulu, kita setting akun dulu. Ya, di sini tuh ada banyak akun. Ada akun akun ini sampai berapa sih? 10 ya? 7. Akun 1 sampai 7. Nah, dari sini kita tentukan dulu. Nah, si IT kan enggak tahu tentang akuntansi, yang tahu kan kalian. Lah misalkan IT itu naruh akun kepala 7 ke baris pertama, boleh enggak? Kenapa? Misalkan IT itu buat akun 7 ditaruh di barisan paling atas sendiri. Akun 7 itu investasi kan. 6 kan biaya biasanya. Kalau ditaruh di atas ini boleh enggak? Kalau sesuai dengan perkumpulan akuntansi harus urut apa enggak? Urut ya? Ya, harus urut, Pak. Oh ya, Mbak Erina, siap. Ya, jadi lebih baiknya akun itu urut ya, sesuai dengan standarnya gitu ya. Kalau standar pertama adalah ada aset, berarti ya ada aset lancar, terus aset apa mana aset itu. Lek kepala 2 itu apa? Ya aset tetap, terus kewajiban kan itu harus standar sesuai dengan. Terus kepala 6 ada biaya kan gitu, pendapatan sesuai. Nah, ada kalanya akuntansi itu kalau bicara aset itu
mereka memasukkan aset yang sudah jadi. Padahal salah satu contoh, pabrik A pengen membuat bangunan pabrik di Mojokerto misalkan. Nah, ketika mau dibangun belum jadi, masih pembangunan, tembok, genteng, itu sudah termasuk aset loh ya. Ya, jadi genteng baru datang mancep masuk ke area kerjanya itu termasuk aset. Nah, makanya dihitung di akuntansi gini. Nah, bisa dimasukkan ke akun mana? Misalkan bangunan dalam proses, dimasukkan di sini. Ini bangunan dalam proses ini. Ya, tapi ya. Karena aset itu kan enggak harus barang yang jadi, belum jadi pun ya, genteng, terus batu bata, besi-besi termasuk aset dan bisa dijual lagi. Lah baru nanti kalau sudah jadi dan sebagainya dimasukkan ke akuntansi yang sudah perhitungan yang sudah real. Nah, dari data awal kita ngeset akun, ngeset lokasi asetnya, kemudian kita geser ke saldo awal. Di saldo awal ini ada anggaran, aset tetap, ada saldo posisi keuangan. Kalau di anggaran ini basic, ada pendapatan sama belanja. Kenapa ini kok nggak sama? Nggak sama kenapa? Ayo, kenapa kok di menu anggaran ini pendapatan sama belanjanya nggak sama? Kan kudune podo ya. Apa? Yang daring bisa tahu kenapa di menu anggaran pendapatan dan belanja nggak sama? Boleh nggak belanja lebih besar dari pendapatan? Minus. Yang boleh berarti pendapatan berarti tidak harus balance ya. Oke, jadi anggaran itu idealnya pendapatan harus lebih besar dari belanja. Jadi kalau dari bahasa saya, ini pendapatan itu adalah pemasukan dan ini pengeluaran kan begitu. Idealnya begitu. Kalau pemasukannya gajinya 7 miliar 300, berarti belanjanya ya harus di bawah itu kan. Kalau di atas itu nanti sisanya ikut siapa? Masuk ikut pinjaman online kan. Ayah. Oke, setelah ada anggaran, ada aset tetap. Di aset tetap itu kita nginputkan. Nah, di aset tetap itu kita sesuaikan loh ya, kan gitu. Sesuai kalian, sesuai dengan standar apa SAK kan itu, standar akuntansinya. Maunya seperti apa? Nama barangnya apa? Terus harga belinya apa? Umur ekonomis ini kan sudah ada standarnya kan, berapa bulan kan untuk meja, terus mobil kan begini ada standarnya. Jadi diharapkan nanti ketika 2 tahun mendatang penyusutannya itu berapa? Oh, penyusutannya belum sampai 0 sudah dijual lagi, beli baru lagi kan gitu. Kayak HP kalian itu jangan rusak. Penyusutannya wis ganti baru gitu. Seharusnya. Ya. Kan di sini kita bisa ngecek gitu. Kan misalkan Jinos itu kemarin mereka beli 5, harga belinya 64 juta. Beli 5 terus lokasinya di mana, penyusutannya berapa gitu. Nanti ada nilai penyusutannya. Baru nanti saldo posisi keuangan yang harus balance. Debit sama kreditnya. Nah, baru ini dicek nama akunnya apa, kasnya apa, nah, gitu. Dan ini harus balance. Nah, dari sini nanti
Kita cek dulu setelah saldo, kan data awal akun sudah, saldo sudah, kita masukkan wes bener. Nah, baru kita nanti transaksi hariannya baru di sini, day to day-nya. Wes kita ndak usah ngomong-ngomong sing iki lagi karena sudah. Makanya sistem itu gitu. Dibuat secara runtun biar nanti ketika mengerjakan cuma di menu ini toh. Pokoknya itu kategori gitu ya Pak? Iya, per kategori. Kalau transaksi ada pencatatan kas kecil kan gitu. Di kas kecil ini nanti inputannya apa saja. Karena di akuntansi ini kan agak tricky, maksudnya dia akan berhubungan dengan uang. Ketika sistem itu dibuat tambah data misalkan, dia nanti disimpannya di mana? Kalau di akuntansi sistem ini, itu ketika disimpan dia langsung masuk ke beberapa tabel yang berbeda. Biar nanti ketika penarikan jurnalnya, penarikan pelaporannya juga pas, jurnalnya pas, neracanya pas dan ini langsung. Nah, termasuk ketika kalian membuat transaksi input penerimaan kas misalkan, cara nambah formnya apa saja, akunnya apa aja di sini. Kalau misalkan hanya kepala 1 dan 4 ya 1 dan 4, nggak usah semuanya dikeluarkan. Terus nominalnya berapa kan itu. Terus nanti ketika ditulis ini kalau input penerimaan, input penerimaan kan nanti statusnya masih draft, kan ini sudah di-approve ini sama mereka. Nanti kalau misalkan sudah di-approve tampilannya seperti ini gitu. Wes, jadi diharapkan sistem ini itu pimpinan tidak usah tanda tangan. Kalian bayangkan transaksi input penerimaan gitu 1 bulannya 1.000. Kalau misalkan si bendaharanya sakit 2 minggu ya apa tanda tangan 1.000 ini. Lah iya makanya sistem itu kan dibuat untuk itu. Jadi diharapkan si pimpinan itu hanya melihat, tinggal klik approve kan itu. Yang namanya pelaporan tetap di print, di clipping dan sebagainya. Tapi diharapkan bisa memudahkan baik si bendahara atau di pimpinan. Itu untuk penerimaan. Terus ada persetujuan pencairan cek giro. Kan ini modelnya ndak cash on hand kan ini. Kalau ndak cash on hand ini berarti namanya apa? Yang di bank itu maksudnya transaksinya ndak ada di tangan, maksudnya transfer semua itu loh. Cashless. Nah, termasuk ini nanti pencairan semuanya itu wis ndak perlu pimpinan datang. Aku kepengen mencairkan untuk gaji. Nah, kalau pimpinannya keluar ke Jepang ke mana kan, masa nunggu pimpinan datang kan nggak gajian kan gitu. Pak waktunya gajian, oh ya tak lihat sistemnya, Prof. Wes langsung buat Excelnya, payroll kirim ke bank, wes ini tepat. Nah, sistem itu dibuat seperti itu. Terus ini baru transaksi penerimaan kas, jadi dari inputan nanti akan muncul di sini karena ini sudah saya tidak berani nyontokan nge-save-nya ya soalnya ini sudah jalan kok, pediku salah kok kemarin. Dipakai ini sudah jalan ini PWM ini. Enggak, nanti tak carikan simulasi model kayak gini. Jadi saya tidak berani nyontokan nambah gini ya, aku diseneni. Kan di sini nanti kan ada reportnya, ada rekam jejaknya. Ketika input ini nanti bisa terdeteksi. Ada transaksi jurnalnya seperti apa, ini untuk memonya. Terus ada pembelian aset tetapnya seperti apa, ketika dibeli itu termasuk apa kan itu. Nah, dia termasuk akun apa. Nah, ini. Jadi akuntansi itu agak apa ya, harus ada pendamping gitu ya. IT itu hanya menerjemahkan ke sistem,
tapi tetap ada pendamping biar tidak salah. Takutnya nanti seharusnya kasus ini itu masuk debit, dia taruh di kredit ataupun sebaliknya. Nah nanti ketika di report, ketika ditarik datanya, nah, nanti malah keliru semua. Nah maksudnya pelaporan itu ini, bisa nggak TIT aku buat bisa narik sesuai dengan akun, misalkan pembelian aset di tahun ini dan ini, biar si pimpinan itu tahu. Contoh aset kita selama sampai sekarang itu pembelian asetnya berapa, oh 400 juta, terus nanti yang sudah susut berapa, bisa di sistem itu biar lebih cepat dalam kebijakan dan sebagainya. Untuk posisi keuangannya juga kan ini debit, saldonya berapa, saldo akhirnya berapa, kan itu bisa dicek. Kalau utility ini standar untuk user, penghapusnya, tutup buku. Nah, setiap akhir periode kan bisa ada tutup buku kan gitu. Biar nanti tutup buku jadi bisa menjadi saldo awal di periode yang mendatang. Jadi kita tidak harus buat lagi atau memasukkan lagi. Biar dia nanti langsung masuk ke saldo ini nanti. Memang awal sistem itu ya, awal itu kalau pergantian sistem awal itu mesti memasukkan data lebih banyak, tapi setelah itu kan runtun, sudah enggak. Nah, itu salah satu contoh sistem informasi akuntansi. Saya nanti nggak akan jauh-jauh dari akuntansi yang berhubungan dengan keuangan dan apa, biar nanti itu kalian ada gambaran di dunia kerja. Sudah ada kerja semua? Belum kan, apalagi belum. Sudah magang? Belum. Semester piro magang? Oh enggak ada. KKN? Enggak, selain KKN apa kayak magang 6 bulan di perusahaan apa gitu. Oh, kampus Merdeka. Oh. Nah, jadi itu yang di daring ada pertanyaan untuk sistemnya, mata kuliah perencanaan sistem. Tidak ada. Kalau yang di kelas ada pertanyaan lagi enggak? Untuk perencanaan sistem seperti apa? Kalau misalnya nyari nyanyi itu tampilan kayaknya boleh apa orang Tokopedia atau Shopee. Tidak apa-apa. Kita lihat kerangkanya terus kita Tidak apa-apa, bebas. Maksudnya sesuai dengan tema kalian gitu ya. Kalau tema kalian itu sistem penggajian, ya sesuaikan dengan gajinya. Jangan disesuaikan seperti tampilan yang pokoknya sesuai, terus isiannya itu harus sesuai, ada form inputannya, terus ada pelaporan bagaimana, ataupun kalian, makanya di sistem itu kan harus tanya-tanya dulu gitu ya. Kalau kalian sudah kerja, otomatis kan bisa menerapkan sistem itu untuk tugas kalian. Kalau yang belum ya sesuai dengan ada di referensi yang ada di YouTube, ada di jurnal. Wakil sekarang jurnal itu yang menjelaskan tentang perancangan sistem akuntansi, perancangan sistem penggajian, SPP sekolah dan sebagainya, itu banyak sekali. Tinggal nanti diterapkannya modelnya bagaimana. Oke ya, jadi itu untuk mata kuliah ini. Jadi saya rasa kalian punya gambaran, gitu ya. Sekali lagi kalian tidak buat web dan Android, kalian cuma merancang, gitu ya. Santai, tidak suruh buat. Aduh.
Kalau buat pun itu juga susah banget, soalnya toolsnya juga banyak kan gitu, harus install iki, speknya juga harus tinggi. Kalau di Adobe XD kan lebih ringan gitu, nggak harus berbayar juga, nggak yang berbayar, kita pakai yang asli buatan Indonesia ya, yang crack kan itu ya. Ya. Mungkin itu untuk mata kuliah kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang kelas dan juga yang daring bisa mengikuti. Saya harap bisa ketemu minggu depan di hari yang jadwal yang sama. Oh ya, satu lagi untuk kelas ini bebas, dalam artian bebasnya begini. Kalau misalkan ya bisa datang sekarang, ya berarti tukar sama yang besok dan sebagainya. Gitu. Pokoknya kalian atur sendirilah. Ya, karena saya secara pribadi tidak boleh untuk mengganti kelas, maksudnya pindah jam itu tidak boleh kan, terus pindah kelas pun tidak boleh gitu, karena kelasnya sudah penuh dipakai, sudah ada jadwalnya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.